Puji Tuhan, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita sekali lagi diberi kesempatan untuk membahas Amsal ke-26. Kita sudah melihat Amsal 26 ayat 1 sampai dengan 9. Hari ini kita akan membahas Amsal 26 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Minggu depan akan dibahas Amsal yang 26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya memohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengambil Alkitabnya masing-masing, baik dalam bentuk digital atau bentuk cetakan, supaya kita bisa mengikutinya dengan baik. Sebelumnya itu marilah kita semua masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan pada kami semua untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat di Amsal ini. Tuhan, kami tahu hamba Engkau ini penuh banyak kekurangan. Engkau juga Tuhan, Allah yang bisa mengirim Roh Kudus pada kami semua, supaya bisa mengerti dan menjelaskannya dengan baik dan supaya dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, hari ini kita melihat Amsal 26 ayat 10 sampai dengan ayat ke-16. Karena singkat, saya akan membacanya bersama-sama dengan saudara. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membacanya bersama-sama. Amsal 26 ayat 10 sampai dengan ayat 16, demikian bunyinya. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke mulutnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikkan badannya di atas tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Amin. Kalau kita memperhatikan Amsal 26 ayat 10 sampai 16 ini ada 2 bagian besar, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 ada hubungannya dengan bebal atau orang bebal yang sudah dibahas, yaitu di pasal 26 ayat 1 sampai dengan 9. Dan ayat 13 sampai 16 ini membahas tentang si pemalas. Kalau kita ingat tentang bagian yang tentang orang bebal itu, di Amsal 26 ayat 1 dengan 9, kata bebal itu muncul terus-terusan dalam setiap ayat, kecuali di ayat yang kedua. Jadi sangat ditekankan hal tentang bebal, yaitu bagaimana orang bebal juga kita bisa tahu supaya kita tidak menjadi orang bebal seperti itu. Dan dengan munculnya ke-11 kali dalam 12 ayat ini menekankan pentingnya kita ini mengerti tentang orang bebal itu. Saya akan mengulang sedikit, yaitu di bagian baris yang pertama dari tentang pembahasan orang bebal itu menggunakan metafora, yaitu pemakaian kata atau kelompok kata
bukan dengan arti yang sebenarnya, tetapi sebagai gambaran yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Dan baris selanjutnya, komentar figuratif atau kiasan atau lambang yang biasanya tentang orang bebal. Nah, ini adalah terutama untuk di bagian yang kita bahas hari ini, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang mari kita melihat Amsal 26 ayat ke-10. Saya akan membacanya sekali lagi, tapi kali ini dalam terjemahan Bimka. Siapa memperkerjakan orang bodoh atau sembarang orang akan merugikan banyak orang. Amsal yang ke-10 ini ada hubungannya dengan Amsal yang ayat ke-9, sama-sama di pasal 26. Yaitu dia Amsal di mulut orang bebal seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Ayat ini menunjukkan pada orang yang kalau kita ini memperkerjakan orang pemabuk, itu tidak layak, tidak pantas untuk mengerjakan tugasnya. Dia akan merugikan banyak orang karena lagi mabuk. Ya gimana bisa? Itu adalah dia ini tidak bisa. Jadi ada hubungannya dengan pemabuk meskipun tidak dikatakan seperti itu. Dia akan merugikan banyak orang termasuk masyarakat di sekitarnya. Hal ini sama dengan mengizinkan seorang pemabuk menyetir kendaraan bermotor. Tentunya karena dia mabuk, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bisa melukai banyak orang, terjadi kecelakaan. Bahkan dikatakan kalau kita mengizinkan, tidak ada undang-undang yang mengatur orang pemabuk, maka lebih banyak orang yang mabuk-mabukan lalu menyetir kendaraan bermotor. Jadi akhirnya banyak kecelakaan terjadi di jalan dan menyelakakan dan bahkan membunuh banyak orang. Kalau kita melihat di ayat 10 ini, siapa memperkerjakan orang bebal atau orang bodoh, atau bahkan di sini adalah orang ini menerima orang yang bekerja, orang sembarangan, akan merugikan. Merugikannya kalau di dalam terjemahan baru adalah seperti orang-orang yang lewat, adalah seperti orang pemanah melukai tiap orang. Jadi kalau kita ini tanpa menyeleksi orang yang mau dipekerjakan sebagai karyawan, itu akan merugikan kita sendiri. Bukan kita sendiri, maka banyak orang. Seperti apa? Pemanah yang melukai tiap orang. Tentunya kita tahu orang yang mau bekerja biasanya lewat interview. Lewat ini dia harus memberikan lamaran pekerjaan, lalu diinterview dan lain sebagainya. Orang yang kerja tanpa interview, tanpa apa dan lain sebagainya, itu adalah kalau kita tahu orangnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, sama sekali nggak pernah ketemu, lalu orang ketemu di jalan siapa aja kita terima. Lah ini hati-hati, disebutkan orang yang memperkerjakan orang sembarangan akan merugikan banyak orang. Jadi kita diminta supaya menjadi orang yang bijaksana. Janganlah sembarangan untuk menerima orang bekerja. Juga jangan sembarangan juga dengan menerima orang bebal. Nanti diri kita sendirilah yang kena lukanya. Karena dia ini seperti orang memanah, setiap orang yang lewat diberi panah. Lah ini apa? Kan menyakiti banyak orang. Bisa terjadi kecelakaan. Ini seperti orang pemabuk yang bisa dilakukan di ayat yang ke-9 ini. Amsal di mulut orang bebal, yaitu seperti pemabuk mengeluarkan duri dari tangannya. Orang bodoh yang mengucapkan petua. Jadi ini seperti pemabuk yang seperti itu. Sekarang kita melihat di ayat yang ke-11.
Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Atau seperti anjing kembali pada muntahnya, begitulah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Dalam ayat ini, kita melihat dibandingkan dengan anjing yang muntah, lalu dia makan lagi. Lalu kembali di situ memakannya lagi. Nah, orang bebal ini digambarkan seperti anjing itulah. Yang apa? Sudah salah, sudah dia ini melakukan sesuatu yang bodoh, diulangi lagi. Dengan kata lain, kalau ada orang yang memberi nasihat, ini salah, jangan dilakukan. Lain kali jangan seperti itu, loh dilakukan. Diberitahu lagi, loh dilakukan. Lah ini selalu melakukan sesuatu yang salah, yang sesuatu yang gak benar, dan terus-terusan diulangi. Itu adalah keadaan yang mengulangi terus-menerus. Itu seperti anjing yang kembali ke muntahnya sendiri. Kita tahu muntah itu bukan sesuatu yang baik, bukan makanan yang baik, tapi sesuatu yang busuk yang keluar dari mulut yang tidak baik, tapi dimakan lagi oleh anjing. Ini adalah keadaannya digambarkan seperti orang yang bebal, yang bodoh, mengulangi kesalahannya lagi, ya kesalahan yang sama. Jadi orang bebal itu nggak belajar dari kesalahannya, tapi dilakukan terus-menerus. Nah, inilah yang membuat orang bebal ini disebut orang yang nggak mau dengarkan. Menjadi orang yang disebut juga bukan hanya tidak mau mendengarkan, tapi adalah orang yang keras kepala. Ada orang yang mengatakannya, tidak peduli apa kata orang, lalu melakukannya terus-menerus meskipun tahu itu salah. Ini disebut orang yang bodoh, orang yang bebal. Ayat yang ke-12, orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Atau di dalam TB, jika orang melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ayat ini mempertajam tentang persepsi atau pandangan seseorang. Orang yang memandang dirinya itu dirinya sendiri, kalau tidak realistis, dia ini seringkali berlawanan dengan pandangan orang lain. Ada orang yang melihat dirinya, aku ini selalu benar, aku selalu benar. Ya, ini orang lain selalu salah. Bahkan saya pernah ketemu ada orang yang menganggap dirinya inilah yang benar. Dan yang salah itu semua orang. Loh, ini berarti sesuatu yang gak benar. Semua orang di sekitarnya, orang di dalam keluarganya salah. Orang di dalam tempat dia bekerja itu teman-teman sekerjanya itu salah-salah. Orang-orang di tempat dia di mana dia berada, entah itu di tempat dia ini beribadah di gereja juga salah-salah semua. Nah, ini juga masyarakat banyak salah-salah loh. Ini apa yang terjadi? Karena dia menganggap dirinya aku ini yang paling benar di seluruh dunia. Nah, ada orang yang menganggap dirinya seperti itu. Nah, ini dia sangat sulit. Sehingga dia di tempat kerjaan itu selalu bertengkar dengan orang-orang di tempat kerjaan. Akhirnya dia keluar dari tempat itu, pergi ke tempat lain, ya sama saja yang terjadi. Di tempatnya keluarga bertengkar dengan anggota keluarganya. Di gereja bertengkar dengan orang-orang di gereja. Di masyarakat bertengkar. Lah orang yang seperti ini sulit. Ayat ini di ayat 12 mengatakan, orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Atau ada yang mengatakan dialah orang yang menganggap dirinya bijak. Semua orang itu yang salah. Nah ini harus lihat, dia ini menganggap dirinya bijaksana. Dia ini menurut firman Tuhan dikatakan lebih parah daripada orang bebal. Tadi kita sudah belajar banyak toh tentang orang bebal dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Tetapi orang yang menganggap dirinya ini yang lebih tinggi, lebih bijaksana, yang lebih hebat dari orang lain, dan dia ini adalah mengatakan orang bebal itu malah masih lebih baik. Jadi dikatakan orang yang berpandangan seperti ini adalah di bawahnya orang bebal. Oleh sebab itu kita diajarkan, orang ini kita harus tahu diri kita sendiri, jangan menjadi orang yang seperti itu. Orang yang menganggap dirinya bijaksana lebih parah daripada orang yang tidak bisa melihat persepsinya diri sendiri. Wah, aku yang hebat, yang gini. Karena dia ini menganggap dirinya superior, yang lebih tinggi. Mereka tidak melihat batasannya dia di sendiri. Orang-orang seperti itu tidak melihat kerapuhannya diri sendiri, kelemahannya sendiri. Dan dia ini juga tidak melihat tentang kebijaksanaan yang sebenarnya. Di sini ini adalah kita melihat adalah orang yang sombong, yang menganggap dirinya bijaksana, yang selalu menganggap dirinya itu lebih baik daripada semua orang. Jadi, kita ini dalam konteks kitab Amsal, kita ini dibantu oleh pengulangan menganggap dirinya bijak. Apa artinya? Kita ini harusnya tidak menjadi orang sombong. Kita ini seharusnya menjadi orang yang bukan bersandar pada diri sendiri, tapi kita belajar menjadi orang yang sepenuhnya belajar bersandar kepada Tuhan. Janganlah menjadikan kita sendiri ini orang yang menilai dirinya sendiri terlalu tinggi. Ini adalah orang yang sombong. Orang yang menilai dirinya sendiri itu terlalu tinggi, dia bijaksana, padahal orang lain tidak. Dia menilai dirinya sendiri itu yang terbaik. Dia menilai yang terbenar, yang paling bijaksana. Dan yang lain itu kurang. Dia melihat dirinya yang paling hebat, paling suci, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti begitu, ini adalah malah menjadi orang yang tidak bijaksana. Malah orang bebal itu masih lebih baik daripada dia. Jadi orang bebal pun harapannya masih lebih baik, lebih banyak daripada orang yang seperti itu menganggap dirinya bijak. Dengan kata lain, orang yang seperti itu, kalau orang bebal tadi sudah kita belajar itu banyak kekurangannya dan banyak membuat hal-hal yang membuat celaka, ini harapannya masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya itu yang hebat. Jadi malah orang ini tidak ada harapannya. Jadi penting bagi kita semua mau melihat diri kita. Yang penting bagaimana, bukan mata kita yang melihat, tapi mata Allah yang melihat kita. Bagaimana Allah melihat diri kita masing-masing. Bukan diri kita melihat diri kita sendiri. Bukan mata kita sendiri yang melihat siapakah diri kita sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita belajar merendahkan diri. Biarlah mata Tuhan yang melihat diri kita, supaya kita tahu bagaimana merendahkan diri. Tahu siapakah diri kita ini. Jangan menganggap diri kita ini sudah sempurna seperti itu. Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi gambaran orang yang menganggap dirinya itu bijaksana, menganggap dirinya benar dan semuanya salah dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tidak mempedulikan tentang apa yang benar dan salah.
Setiap orang dikatakan waktu itu nggak ada raja di zaman Israel. Waktu itu di hakim-hakim orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Apa artinya menurut pandangannya sendiri? Ya apa saja yang saya mau. Saya melihat ini oke untuk saya melihat perbuatan ini adalah baik untuk saya, ya saya lakukan, biarkan itu melanggar hukum Allah atau tidak peduli, pokok saya melakukan. Biar hal itu adalah melanggar hukum pemerintahan atau tidak, saya nggak peduli. Biar hal itu adalah menyakiti orang lain, ya nggak peduli, pokoknya saya yang oke. Nah, itulah orang yang menganggap dirinya lebih bijaksana. Begitu. Dan juga di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi hampir sama dengan ayat yang tadi itu. Kalau melihat pandangannya sendiri, yaitu dia menganggap dirinya yang bijak. Di sini dikatakan tadi di Amsal 26 ayat 12, orang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai, yaitu menurut bijak, terserah apa adanya. Jadi terserah menurut diri orang masing-masing. Tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli apa ajaran firman Tuhan, tidak peduli peraturannya, tidak peduli dengan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat di sini, di ayat yang ke-12 ini adalah kita merangkum ayat pasal 26 ayat 1 sampai 12 di sini kita belajar. Setiap kita manusia harus mengartikan ajaran firman Tuhan yang dari teks firman Tuhan. Dan juga kita ini harus belajar mengartikan dengan benar juga apa yang benar menurut ajaran Tuhan, juga menurut apa yang benar di hadapan orang lain dan di hadapan dunia, bukan dirinya sendiri. Kita di sini ini diminta untuk mengikuti peraturan. Kita di sini diminta untuk mengikuti apa kemauan daripada Sang Pencipta kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa, bukan semaunya kita. Di sini kita diajarkan menjadi bijaksana, mengikutinya dengan baik. Kalau ada penggubah musik yang baik, dia ini memberikan not-not bagaimana dia mengubahnya dengan baik, seperti ahli-ahli musik klasik yang bagus. Dia ada kunci tertentu yang dia pilih dan lain sebagainya. Cara-caranya itu harus bagaimana dimainkan oleh pemain-pemain musik. Tetapi pemain musiknya kalau semaunya sendiri mengganti kunci-kuncinya, dia ini akan mengganti sendiri apa-apanya yang bagian-bagian di situ. Tidak cocok dengan apa? Tidak cocok dengan gaya atau jiwa penggubah lagu itu. Jadi kalau ada musik klasik seperti musik yang baik-baik, kita menyatakan sesuatu kita sendiri nggak cocok. Dengan kata lain, kita ini mau menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan semaunya sendiri, diubah-ubah sendiri, peraturan Tuhan diubah-ubah sendiri. Jangan seperti itu. Nah, jadi kita harus mengikuti seperti ajaran Tuhan. Jadi kita sering melihat di sini, kalau pandangan manusia itu berdasarkan perasaan kita sendiri, pandangan dengan pandangan kemauan kita sendiri, ini seringkali bisa bertentangan dengan pandangan daripada Tuhan. Maka kita ini harus melihat menjadi orang yang berhikmat. Kita harus melihat realita dengan baik, yaitu melihat
pola keseluruhannya. Apa yang di hadapan kita harus bertanggung jawab. Melihat situasi ini sesuai tidak dengan ajaran firman Tuhan. Bukan kemauan hati kita saja. Cocok atau tidak dengan orang di sekitar kita. Jadi kitab Amsal mengajarkan hikmat manusia bukanlah kita ini bukan orang yang maha tahu. Kita ini bukanlah orang yang seperti Allah yang maha tahu semaunya kita memilih kita sendiri. Tidak ada satu umat manusia pun di dunia ini yang mengetahui semuanya. Ada orang yang pandai-pandai memang dengan IQ yang tinggi, tapi tidak bisa melebihi daripada Allah yang maha kuasa. Dia tahu semuanya. Dan kalau kita memikirkan berbuat sesuatu, jangan lihat pandangan kita sendiri aja, tapi melihat pandangan dari Tuhan itu seperti apa. Kita manusia hanya melihat dari bawah, dari tempat kita sendiri yang kecil ini. Kita seringkali pandangan kita sendiri pun seringkali kabur. Karena apa? Sudah dikaburkan oleh dosa dan keterbatasan kita. Jadi mari kita juga kalau mau berbuat sesuatu, kita melihat pandangan daripada Alkitab. Pandangan Alkitab ini sebagai juga lensa untuk kita mau berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Hanya melalui lensa firman Tuhan itulah kita dapat melihat dengan jelas perbedaannya antara kita sendiri atau juga termasuk Tuhan. Jadi kita tahu juga batasannya, realita yang benar bukan diri kita sendiri. Jadi kita juga mengerti mana yang hikmat yang dari Tuhan, mana yang kita menganggap dirinya sendiri benar. Kita bisa mengartikannya dengan benar. Jadi kita sudah melihat bagian tentang orang bebal dan hikmat dengan berakhirnya ayat 12. Sekarang kita melihat bagian yang lain, yaitu ayat 13 sampai dengan 16 tentang si pemalas. Di sini kita melihat pasal 26 ayat 13-16 mengatakan tentang si pemalas. Perkataan tentang si pemalas ini juga seharusnya memangnya tidak ada kata bebal, tetapi juga bisa dikategorikan orang yang bebal. Berhubungan dengan Amsal pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12. Karena kata kunci, meskipun kata kunci bebal itu tidak dimunculkan, tetapi kita bisa melihat orang, kelakuan dan tingkah laku pemalas itu ada hubungannya dengan orang bebal. Dan di sini kita melihat orang pemalas itu seperti apa? Yang disebutkan di Alkitab di ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Atau terjemahan Bingkai, si pemalas suka tinggal di rumah, ia berkata ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Jadi si pemalas ini gak mau keluar rumah. Karena apa? Ya malas keluar rumah. Karena apa? Dia ini tidak keluar rumah karena mengatakan alasannya ada singa. Nah, jadi nanti diterkam di tengah jalan. Jadi lebih baik gak keluar. Ya gak usah keluar zaman itu. Kalau orang gak keluar rumah untuk bekerja, dia tidak mendapatkan makanan. Ya, zaman sekarang banyak orang yang bekerja dari rumah. Ya karena adanya COVID, ya jadinya orang pas masa pandemi banyak orang masih berkarya di rumah. Tapi si pemalas tidak keluar rumah, yaitu karena malas. Dia nggak mau cari nafkah, dia nggak mau mencari usaha,
ya malas di rumah. Karena alasnya sehingga nanti aku diterkam gimana? Jadi sesuatu yang hanya alasan saja. Lalu kalau dilihat di ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Atau di dalam terjemahan Bingka, seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikkan badannya di atas tidurnya. Jadi di sini adalah kata pemalas yang digunakan di ayat 14 ini adalah dalam bahasa Ibrani yang berhubungan dengan maskulin. Bahasa Ibraninya ada maskulin dan feminin, yaitu yang di sini menunjukkan jantan atau laki-laki atau perempuan. Di sini disebutkan maskulin. Jadi di sini ini ada orang pemalas, orang laki-laki yang dia ini malas, nggak mau keluar, kemungkinan nggak mau keluar untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan dia yang sukanya itu apa? Berputar-putar di tempat tidurnya. Jadi itu di tempat tidurnya putar-putar di sana. Seperti orang berputar, pintu berputar pada engselnya. Jadi membalikkan badannya ke sana kemari, maunya pemalas tidur terus. Tidur terus, bukannya bekerja, bukannya mencari nafkah, bukannya untuk membereskan rumahnya, bukannya berusaha di rumah, bukannya work from home, dan lain sebagainya. Tapi ya malas tidur terus. Si pemalas ini digambarkan sebagai orang yang tidak mau keluar rumah. Disambung di ayat 14, dia bukannya tidak mau keluar rumah, dia tidak mau keluar dari tempat tidurnya. Jadi malah tambah celaka, bukan keluar rumah aja. Di rumah pun nggak mau keluar dari tempat tidurnya. Maunya tidur terus. Kita melihat di ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Atau ada orang yang malas bukan kepala, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Loh, di sini pemalasnya gambarannya makin luar biasa. Tadi itu keluar rumah aja nggak mau, keluar tempat tidur pun ya nggak mau. Sekarang ini untuk makanan ini dia nggak masak, tidak disebutkan dia masak, sudah tersedia. Mau ngambil makanan itu masuk dalam mulutnya pun nggak mau. Loh, luar biasa malesnya. Bagaimana mau disuapkah dia ini? Jadi di sini pemalas ini luar biasa malesnya. Tidak mau membuka pintu untuk keluar. Tidak mau keluar dari tempat tidurnya. Katanya kalau keluar itu ada singa. Dia juga tidak mau juga dia di sini untuk keluar dari tempat tidurnya. Makan pun malas. Jadi luar biasa malasnya. Nah, orang semacam ini gambarnya luar biasa sehingga dia ini nggak peduli makan atau tidak. Dan yang celaka pemalas ini dikatakan di ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Atau di Bingka, si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Loh, gimana? Dia ini adalah sudah malas, semuanya nggak mau. Dan juga sikapnya dia ini adalah sombong. Menganggap dirinya itu lebih bijak, menganggap dirinya itu lebih berhikmat daripada apa? 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. 7 orang yang memberikan dia ini jawaban yang tepat. Jadi dia menganggap dirinya itu luar biasa bijaksananya. Dia ini adalah dengan kata 7 orang menunjukkan banyak orang. Itu yang sempurna kata-kata itu. Sudah dia ini menganggap dia lebih dari itu. Nah,
Orang yang semacam ini, dia inilah yang orang yang menganggap dirinya bijak itu seperti apa? Amsal 26 ayat 12 yang sudah tadi kita lihat. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Jadi orang pemalas ini menganggap dirinya bijak. Orang-orang itu ada 7 yang lebih bijak, dianggapnya dia lebih bijaksana. Jadi di sini harapannya nggak ada. Orang bebal pun lebih ada harapannya. Kemalasan atau si pemalas itu kita dapat melihat. Menghalangi dia untuk apa? Menghalangi dia untuk berkarya. Menghalangi dia untuk bisa ini melakukan apa sesuai dengan bakatnya atau kedudukannya atau kekayaan atau kekuasaannya. Dia tidak bisa mencapai itu karena malas. Si pemalas ini, dia ini membutuhkan kebijaksanaan, tapi malah dia nggak mau karena menganggap dirinya sudah bijaksana lebih dari orang 7. Dia ini berlawanan dengan orang-orang yang bijak, yang dia tentang, yang dia tolak. Dia ini tidak taat kepada tataan yang bijaksana pada waktu itu. Dia menolak realita, yaitu orang bijaksana dianggap orang yang tidak bijaksana. Dia sendiri yang melebihi itu. Jadi dia ini adalah orang bebal yang luar biasa. Maka disebutkan orang pemalas, meskipun gambaran di pasal 26 ayat 13 sampai dengan ayat yang 16 ini tidak ada kata-kata orang bebal, tapi gambarannya itu adalah gambaran yang sama. Gambarannya itu adalah dengan gambaran tentang orang yang bebal. Hari ini kita telah belajar bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadikan orang yang bijaksana dengan seperti yang diajarkan di ayat yang 26 ayat 1 sampai dengan 12. Kita menjadi orang yang bijaksana ini, janganlah seperti orang yang gak ngerti harus berbuat bagaimana, tidak hati-hati dalam memperkerjakan seseorang. Kita ini janganlah seperti binatang yang kembali mengulangi kesalahan terus-menerus, gak mau mendengarkan. Dengarlah firman Tuhan, dengarlah nasihat orang, jangan semaunya sendiri. Dan kita ini jangan menganggap diri kita sendiri menjadi bijaksana. Kita adalah menjadi orang yang mau merendahkan diri dan bukan menganggap dirinya ini lebih baik. Ya, kita sudah berkhidmat, kita mau melihat Tuhanlah yang bisa menolong kita. Kita melihat dari pandangan Tuhan, bukan pandangan diri kita sendiri. Dan jadilah orang yang rajin. Janganlah kita menjadi orang pemalas yang menggunakan 1001 alasan supaya tidak berkarya. Kita harus rajin untuk melakukan tugas-tugas kita di dalam kehidupan ini. Rajin untuk melakukan pelayanan kita. Rajin untuk kita bisa hidup dengan tanggung jawab. Jangan dengan alasan macam-macam. Nggak mau melakukan ini itu. Dan jadi kita harus belajar juga mau menjadi orang selain yang rajin. Kita jangan menganggap dirinya kita lebih bijaksana daripada 7 orang. 7 orang itu sudah banyak memberikan perkataan yang benar, tapi kita malah nggak mau. Jangan menghalangi diri kita sendiri untuk menjadi bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan juga di dalam hal kita rajin menggunakan talenta yang Tuhan berikan, menggunakan waktu yang kita ada, bukan untuk dibuang-buang,
cari alasan ini itu, tapi kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menjadi bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kami semua Tuhan, supaya bijaksana di dalam setiap keputusan yang kami ambil, di dalam hal yang kami lakukan. Tuhan juga tolong Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang pemalas, tapi menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berkarya bagi Tuhan, dan juga Tuhan untuk melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.